Yuk, Pedes kan? Enggak. Apa enggak? di dalam pedesnya. Menurutku pedes loh. Ini pedes sih. BTW, setan lo ya. Ini pedes banget. Best. Aduh, ini bintang tamunya di mana sih? Kok belum datang juga ya? Udah jam segini loh. Aduh, habis ini masih ada meeting lagi loh. Ini gimana sih? Ini benar-benar gila. Ini udah kelap. Maafkan adik bontot. Maafkan adik. Tadi itu ini apa pilih-pilih baju dulu. Sampai mata gue mau ikut. Lihatnya mata gue mau ikutan jereng, say. Sayang. Maafkan aku ya, Memes. Iya, aku nggak tega deh kalau kayak gini. Ya udah, kamu duduk aja. Ini aurat kamu ditutup. Langsung berubah menjadi princess primadona. Nyel. Kamu jangan pakai yang itu, sayang. Ini mantan kamu ini. Iya, ini buat aku aja, buat kamu yang itu. Iya, itu babi apa lebah sih? Ini babi. Ini babi. Babi anjing ini ya. Oh my god, Dilan tepuk tangan. Ini tadi yang masuk tuh siapa sih, by the way? Ada si Bontot atau Janda Hot atau Dilan atau siapa? Itu tadi yang masuk itu masih kodamnya Bontot. Si Bontot. Iya, sekarang begitu duduk ya langsung independent woman. Cewek independen. Mata najwa. Wow, cewek-cewek smart, independent, hot, sexy gitu ya. Iya, Best banget, best banget. Nice. By the way, aslinya lo cantik banget, glowing banget. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Seperti Om Emil ya, luar biasa ya. Ternyata Om Emil tidak jauh dari kesempurnaan. Oh, Masya Allah, kesempurnaan hanya milik Allah, Beb. Iya, Nggak bisa benar. kayak begitu. Tapi beneran make up cakep, bulu matanya lentik, bibirnya merah, mancung. Ternyata bokap Belanda ya? Bokap Belanda. Mantap. Nah, jadi gue yang di interview ya. Gue jawab dulu. Bokap Belanda, nyokap Papua gitu. Pantesan manis banget, manis banget. Masya Allah, tabarakallah. By the way, kalau misalnya aku mau nanya, ini tuh si Bontot itu tuh bisa muncul dari mana tuh sampai ada si Bontot tadi? Itu tuh karena aku memang anak terakhir, Om. Oh. Aku manggilnya apa sih? Om, Mas, atau apa? Cece? Cece juga boleh. Cici atau Cece gitu, nggak apa-apa. Iya. Itu aku karena anak terakhir. Oh, emang beneran anak Anak ketiga dari 3 bersaudara. sama aku juga anak ketiga. Anak ketiga juga. Tapi ada bonus 1, jadi nggak yang terakhir. Nah itu, terus kan biasa kan Bontot tuh kan identik dengan yang paling harapan orang tua terakhir lah ya. Jadi harus dituntut paling pressure, paling gede ininya, prestasinya harus paling bagus karena kan ekonominya asumsinya udah paling stable ya keluarganya. Nah kayak gitu, jadi aku kayak bangga aja jadi Bontot gitu kan. Tapi ya bener nggak memenuhi ekspektasi keluarga nggak dengan jadi Bontot yang Iya sukses? dong. Iya kan? So nice, so nice. Nah, dan ini yang menarik lagi ya, walaupun bentukannya, bukan bentukannya ya, cuma maksudnya personality yang dibawa tuh kayak Bontot seolah-olah keanak-anakan, lugu, gitu-gitu. Tapi dia tuh sebenarnya lulusan UGM loh. Oh my god, susah banget masuknya. Sumpah, beneran susah. Aku dulu nyoba, aku pas SMA tuh nyoba SNMPTN gitu-gitu apa segala macam. Sebenarnya aku tuh udah dapet mau di Udayana, cuma nggak dibolehin sama bokap. Karena katanya kayaknya bakal jadi anak nakal deh kalau di Bali. Oh, nggak harus di Bali ya udah jadi anak nakal juga. Salah sayang, kamu salah gitu ya. Nggak ngaruh mau gue di Bali, mau gue di ujung kulon, di mana juga gue bakal tetap jadi gue gitu kan. Iya benar. Nah, terus sekarang kamu nih malah jadi salah satu creator juga yang lagi ramai banget diomongin sekarang. Nah, apa yang bikin kamu tiba-tiba pindah haluan sekarang pengen jadi kayak influencer? Kapan sih awal mulai konten? Itu kan aku awal ngonten 2021 kan. Terus habis itu awalnya kan aku emang pendidikan banget gitu loh Mil orangnya, bener-bener Belajar pendidikan, belajar banget, cewek lugu yang nggak pernah main, selain emang karena nggak ada duitnya, emang belajar aja terus gitu kan. Dan dulu tuh pengennya niatnya awal banget jadi dokter, jadi dokter. Terus habis itu setelah diteliti minat dan bakat, itu aku orangnya money oriented ya ternyata, kayak lebih cocoknya itu jangan dokter. Kalau dokter itu kan lebih ke pengabdian gitu kan. Nah, jadi lebih cocoknya tuh ke engineer. Nah, jadi dites engineer dari yang beberapa macam engineer itu yang paling cocok, yang paling kayak sedikit peminatnya tapi banyak gajinya itu geodesi. Makanya apa tuh? ini geodesi itu pemetaan. Oh,
gitu. Meta, jangankan kamu, aku aja juga bingung. Sampai sekarang kayak gue cewek-cewek komunikasi ini tidak paham. Aku cewek-cewek komunikasi PR. Kamu ilkom banget ya. Aku keterima di UGM juga ilkom lewat jalur undangan PBOS. Cuma nggak aku ambil. Aku ambilnya teknik geodesi ini dengan asumsi besok bakalan jadi kayak mas engineer gitu loh. Yang langsung duitnya banyak yang gitu ya. proyekan, ngerti nggak sih kan proyekan segala macam. Ternyata ada berkah lain di TikTok. Menurutku kayak lebih cepet, dibantu sama Tuhan dan semesta alam. Ya udahlah, konten aja di sini Enak gitu gitu ya kan. duitnya ternyata ya. Banget. Berarti awal kamu mulai konten tuh dari tahun 2021. Berarti baru beres-beres COVID. Benar. Termasuk telat loh aku, Mil. Kalau kamu kan sepuh. Udah suhunya TikTok. Enggak bener. juga Kayaknya suhunya tuh siapa deh? Ehan gitu deh kayaknya. Iya, yang bener. zaman-zaman Iya, 2000. kan kalian se-circle kan. Iya, kayak gitu. Dan dulu kan kamu kribo banget, Mil. Kok sekarang jadi enggak? Nah, ini untuk mengklarifikasi ya. Rambut ini tuh dikeratin. Gitu. Tapi kamu udah berubah banget loh, Mil. Dulu kan kamu kayak bocil marah-marah. Bocil gitu. jelek, buduk, busuk gitu kan. Bilang aja sayang, nggak apa-apa. Busuk, buduk, jelek, dekil, semuanya tuh gue. Tapi sebenarnya nggak sejelek itu, nggak kayak yang kamu bilang. Cuma misalnya keriting aja yang aku notice banget. Kok sekarang lurus gitu kan? Iya. Ternyata. Dikeratin. Kayak Dikeratin. gitu. Itu belum kenal sunscreen, belum kenal perawatan, belum kenal infus vitamin C, rejuran belum kenal, kayak gitu-gitu. Jadi kayak masih jelong gitu lah. Dan mungkin kayak masih ini kali ya, masih apa? Pertumbuhan gitu kan, puber. Jadi kayak banyak yang berubah juga, belum nge-gym apa segala macem gitu. Iya. Sekarang kamu nge-gym banget ya? Sekarang lumayan nge-gym banget. Kamu suka olahraga nggak? Lumayan suka. Kemarin kan aku sempat 43 kilo dari aku naik berat badan habis hamil tuh 25 kilo loh, Beb. 25 kilo, terus habis itu aku nge-gym mati-matian sampai kemarin sempat 43 kilo. Terus aku bikin bete. Ada sayatan di bawah tuh nggak boleh ini dulu, ngangkat Nggak boleh. beban dulu. Iya, karena kan pressure kan di sininya Iya, kan. 20. Tapi kalau misalnya nanti aku pindah, aku mau nge-gym sama kamu ya? Iya ya, kamu kan bakal pindah ke Jakarta kan, jadi cewek-cewek Jaksel kan dia kan. Banget. Ini orang-orang udah pada tahu belum sih kalau kamu mau? Kayaknya udah ada beberapa yang tahu ya. Ajak aku dugem dong! Ayo aku ke Jaksel dong, menjadi cewek-cewek South Jakarta gitu ya. Iya. Nah, tapi di luar itu semua, aku juga pernah baca, katanya kamu tuh juga pernah menjadi perwakilan Jogja Nasional, menang dapat 7 juta. Iya, itu yang tadi hadiahnya selain dapat duit 7 juta itu, kan medali perak, terus bisa masuk ke UGM yang soshum, bebas. Aku pilihnya ilkom dan keterima gitu. Cuma nggak aku ambil. Oh gitu, oke. Nah, katanya pas kamu kuliah ini, kamu tuh hidupnya flat-flat aja, dan malah pengen nyoba jadi anak nakal. Iya, mau nyoba jadi anak nakal tuh sekarang pas udah jadi janda. Ya, tapi nggak apa-apa ya, kayaknya nggak ada, there is no late for nakal deh. Ya, Ya nggak sih? There is no late as long as you're alive. Kalau kamu mau nyoba nakal, ya nggak apa-apa. Nakalnya Om Emil tuh yang kayak gimana sih? Aduh, kalau aku mah nggak nakal, aku anak baik-baik. Aku kerja, aku pulang, aku tidur, nge-gym. Kerjanya apa tuh? Ini iya. jual diri di sosial media, ya kan? Nah, tapi kalau kamu emang nakal apa yang pengen dicoba di Jakarta? Iya, nakal apa ya? Kayak pengen dulu kan aku gampang banget untuk percaya sama orang. Sekarang aku kayak pengen deket sama banyak orang, kenal sama banyak orang dulu, terus pulang malam. Dulu aku nggak pernah pulang malam. Pulang malam itu kan konotasinya macam-macam ya. Iya. Jadi kayak ya pengen nggak seanak rumahan itu aja sih gitu. Berarti sebenarnya dulu juga bukan kayak nggak nakal ya, tapi kayak hidupnya iya, maksudnya ada peraturan aja gitu loh. Dan ada peraturan tuh sebenarnya bagus, itu membentuk kamu jadi seseorang yang kayak jadi sekarang gitu kan, secara nggak langsung sebenarnya. Iya, tapi kan itu omongan doang. Sebenarnya aku nggak nakal kok. Iya, nggak nakal kok, Dilan nggak nakal. Nggak nakal. Nanti kita lihat ya berapa bulan lagi. Pas udah pindah ke Jakarta terus main sama gue, nanti kita lihat. Jangan sampai ya. Ya nggak bakal ya, nggak bakal. Takut. Nah, sekarang kamu ini, Beb, udah jadi sosok yang dikenal banget, alhamdulillah. Kayak kamu ngonten, podcast kesana sini juga. Tapi sebenarnya kamu tuh mau fokusnya sekarang ke apa sih? Atau lebih banyak waktu buat anak atau keluarga atau gimana? Fokusnya ke apa ya? Fokusnya ke memperluas circle aja sih. Aku cuma pengen ngomong sama banyak orang, melampiaskan apa yang aku rasain, membagi apa yang aku alamin gitu, supaya jadi pelajaran juga buat orang banyak. Ada manfaatnya dari iniku kan. Orang kan nggak mesti harus ngalamin dulu baru bisa belajar ya kan. Semoga ini membawa dampak positif baik, cerita-ceritanya menolong banyak perempuan, menyelamatkan, menyadarkan banyak perempuan supaya jangan kayak Dilan gitu. Bener. Jangan sampai jadi kayak Dilan. Terus
aku pengen fokus memperluas pertemanan influencer atau apapun itu, content creator, ya lebih banyak berteman. Karena jujur kemarin itu Beb, aku nggak temenan, nggak gaul sama siapapun itu karena pengen jadi ibu-ibu gemes yang patuh sama terhadap suami gitu ya. Mengabdi gitu kan, ternyata suaminya nggak tahu diri. Iya, ternyata yang diabdi babi. Nah, itu Jadi dia. Aduh, nggak worth it banget. Makanya lebih fokus ke diri kalian aja, say ya. Fokus ke diri kalian, investasiin ke diri kalian. Tambahin value ke diri kalian, nggak usah mikirin orang. Tapi ini bukan berarti kalian yang udah punya berkeluarga atau udah punya bersuami tidak berabdi juga kepada suami ya. Maksudnya Ya, tapi kita nggak pernah tahu fokusnya kalau nggak ke situ, iya kita fokusnya. nggak pernah bakal tahu kalau misalnya ending dari satu rumah tangga atau hubungan itu bakal nggak baik-baik aja. Nggak ada yang berharap seperti itu. Tapi at least we tried our best kan, and you tried your best. Iya, I've been there, dan aku kayak kayaknya ternyata paling enak tuh kita fokus ke diri kita dulu gitu. Dan toh juga dengan mengabdi bisa juga kok tetap berteman ya kan. Kalau dulu tuh aku emang semengabdi itu sampai kayak aku nggak mau keluar rumah kalau nggak sama dia, Beb, sebucin itu anjir. Sampai nempel mulu ya. Iya, bucin tol. Terus aku tuh kayak ngerasa dulu itu yang aku rasain ya, kayak hidupku tuh dia, tapi hidup dia tuh yang lain hobinya gitu. Hobinya mancing lah, apalah segala macam. Hidup dia bukan kamu. Iya, nah itu nggak sebaliknya masalahnya. Nggak value to value ya, nggak apple to apple. Tapi keren banget, maksudnya di tengah badai rumah tangga yang kamu alamin ini, kamu bisa tetap bikin konten dan kayak aku kepo apa sih yang bikin kamu tetap waras gitu loh dan produktif kalau sekarang, walaupun kayak setelah badai segala macam semua ini kamu nangis sedih, apa yang sekarang keep you sane gitu? Yang bikin aku masih waras itu karena aku sadar ternyata dia sesampah itu. Jadi kalau ngelepas dia sebenarnya nggak rugi apa-apa gitu. Jadi kayak oh iya ya baru That sadar. realization gitu ya? Iya, baru sadar ternyata malah dia tuh sebenarnya emang penyakitnya dari kemarin yang ngehambat aku gitu. Kayak kamu pernah nggak sih di relationship yang kayak gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah dapet yang sesampah itu ya? Nggak pernah sih, nggak pernah. Alhamdulillah aku nggak pernah. Karena aku lumayan picky orangnya, jadi lumayan alhamdulillah puji Tuhan nggak pernah dapet yang sampah gitu loh. Iya, tapi Mil, aku tuh kemarin tuh nyeselnya kayak bare minimumku untuk pertemanan itu tuh tinggi banget, tapi bare minimum untuk pasangan tuh malah rendah banget. Jadi kayak aku yang penting udah dapet, terus aku iniin deh, aku paksain gitu. Biar soalnya aku tuh asumsinya kayak mau sama siapapun cowok pasti ada nggak pasnya kan, ada nggak pasti pasnya. ada nggak matchnya. Nah, sama jadi kayak aku perjuangin nih sama yang nggak pas ini dari awal. Sementara kalau sama circle pertemanan tuh kayak aku milih-milih banget kemarin tuh. Ternyata kan harusnya dibalik ya, biar minimum untuk pasangan tuh yang benar-benar harus klik, cocok segala macam. Kalau temenan, ya temenan aja temenan sama aja. semuanya. Gitu. Karena kan ya nggak harus ketemu tiap hari, kayak kita ketemu sama suami atau apa gitu kan. Bener, nah itulah. Jangan sampai girlies kalian kayak aku. Nah tuh ya. Nah tapi sekarang kamu kan udah sering bolak-balik ke Jakarta juga, di Jogja. Mungkin siapa sih kayak menurut kamu support system terbesar kamu? Gitu. Support system terbesar Helda. Helda, ada namanya Helda. Oh kamu, Helda, ya Allah, pantesan dia senyumnya juga udah kayak gue anjing. Dia udah kayak gue tai yang selama ini nemenin dia, gitu-gitu ya. Mukanya senyum-senyumnya begitu. Oh dia. Iya, selain ya tim ya, maksud aku tim support sistemnya. Dan ya kalau ingat anak pasti namanya ibu-ibu ya kan, meskipun kelihatannya kayak aku kuat, tapi kalau nggak ada anak nggak sekuat ini. Gitu. Jadi semuanya anak Helda. Alhamdulillah followers kamu juga sangat very very supportive ya. Bener, ya ampun itu tuh ngebantu banget ya. Kayak tapi kamu tuh tipe yang kalau misalnya dihujat kepikiran nggak sih Mil? Aku dulu awal-awal iya, tapi kalau sekarang udah enggak. Udah kayak Lu bobo aja sih. Gitu kan. Udah kayak whatever, loser gitu loh. Kayak yang penting gue yang diomongin gitu loh. Lo yang masih ngomongin. Iya, Selama lo ngomongin gue adalah topiknya. Iya, jadi benar. I don't mind if I'm the topic gitu. Iya benar. Ya kan? Dan kita diomongin di belakang, berarti abang yang ngomongin Kita itu di belakang. dan anjir. kita emang ada di depan. Betul. Gitu loh. By the way, kamu nih sekarang kayak lagi happy, cheerful banget gitu. Aku seneng banget liatnya. Tapi aku nggak pakai ya. Iya, enggak. Maksudnya kayak emang aku kan nontonin kamu sebelum-sebelumnya, emang personality kamu tuh ceria banget, cheerful banget. Padahal kemarin kamu tuh abis dari persidangan gitu loh. Itu boleh cerita spill dikit nggak? Persidangan gimana tuh kemarin? Persidangan itu 4 kali ya, rata-rata ya. Persidangan perceraian. Nah ini tuh udah yang pembuktian. Kemarin tuh yang ke pembuktian kalau nggak salah sidang ketiga atau kedua ya. Ketiga sidang ketiga.
Apa namanya? Aku happy banget karena aku lepas dari dia sih, Mil. Itu yang aku happy banget. Kamu pernah nggak sih kayak pakai ransel naik gunung ya kan, ranselnya berat, karir yang berapa puluh kilo gitu, terus kayak lepas gitu kan, terus kayak kamu udah di puncak, udah nyampe, view-nya bagus, itunya ranselnya udah lepas, jadi kayak ya ampun beban gue hilang gitu. Meskipun emang pas turun harus lihat-lihat lagi, harus apa segala macam. Masih ada melirik-melirik sedikit, masih ada flashbacknya. Iya, cuma kayak happy banget melepaskan masalah gitu, melepaskan yang selama ini ngehambat kita. Oke. Berarti malah dari persidangan itu tuh ya hasilnya semuanya puji Tuhan, alhamdulillah memuaskan gitu ya. Memuaskan, udah diurus sama tim lawyer juga, jadi aku nggak banyak pikiran. Ya itu udah clear lah hitungannya. Oke. Nah tapi setelah kejadian ini nih, semua huru-hara ini, kamu kayak kira-kira masih nggak sih bisa percaya sama yang namanya cinta? Percaya cinta? Percaya nggak sih sama cinta? Percaya. Masih percaya? Masih percaya. Aku nggak mungkin dong menghukum suatu kaum hanya karena satu oknum, ya kan? Nice. Love that. Please dijanin JJ. Iya. Dikasih lagu enak gitu. Iya. Ntar kita gini ya. Benar. Berarti masih percaya Masih. cinta? Masih percaya cinta. Nah, kalau menurut kamu sebagai cowok, menurutmu masih ada nggak cowok setia? Masih, aku. Aku mah cowok yang setia banget. Bener, Mel? Bener, foundation aja nggak ganti-ganti dari 2 tahun lalu. Sumpah. Apalagi pewong gitu. Foundation aja gue nggak ganti-ganti, itu aja gue mah. Bener ya? Iya, setia. Kamu setia? Berarti Setia. masih ada cowok setia ya? Masih ada. Tapi nggak tahu nemu di mana gitu. Cuma ya? nggak tahu nemu di mana. Kayak menurut aku tuh apa ya? It's a never ending story aja sih, iya nggak sih? Untuk nemuin pasangan dan nemuin pasangan yang emang bener-bener setia itu butuh kerja sama dua-duanya nggak sih? Iya benar-benar. Maksudnya mungkin kalau ada aja kan, aku nggak tahu ya ini dari teman-temanku gitu, kalau kayak mereka tuh ada yang udah sampai 10 tahun apa segala macam. Nggak tahu ya, ini aku pun sebenarnya nggak setuju dengan ini ya. Tapi kayak mereka tuh ada yang kayak open relationship gitu loh. Mereka tuh masih mau sama pasangannya, tapi karena mereka mau sama nggak ngerti nyoba sama yang lain juga, dia izin ke pasangannya gitu loh. Anjir. Gitu, tapi itu aku juga nggak setuju sih. Kayaknya gue nggak bisa deh open relationship kayak gitu. Lu kalau misalnya mau sama yang lain, lu pergi aja. Iya, jadi lo termasuk yang posesif ya? Iya banget. Oh. What's mine is mine. Gitu, Iya ya kan? benar. Dan aku kayak gitu juga. Iya kan? Gitu. Aku pencemburu juga. Aku posesif juga. Capri Cuma, ya. Capri gimana sih menurut lo? Ya Capri sebenarnya pada umumnya manusia aja ya. Zodiak cuma Iya, ya kalau aku ya yang aku kenal, mereka tuh pekerja keras banget. Pekerja keras banget, passionate banget sama apa yang mereka suka. Terus mereka tuh ya sebenarnya bener sih, mereka tuh keep their circle very small gitu loh. Jadi circle mereka tuh kecil banget, tapi bener-bener orang yang emang udah mereka pegang dan mereka percayain gitu. Dan apa yang udah lepas biasanya udah impossible untuk balik lagi. Iya benar. Nah dulu aku tuh juga kayak gitu. Aku keep small circle. Dan aku percaya cuma bener-bener dia doang, exactly cuma dia doang, Mil, gitu. Dan ternyata orang itu ngecewain, jadi kayak aku udah lepas dan let it go, bener-bener yang aku nggak akan lihat kamu lagi, gitu. Nice. Tapi aku seneng banget sih, gue tuh seneng kalau ngelihat cewek yang punya, apa ya, punya value. Kayak value itu nggak harus dari uang ya, tapi mereka sangat amat apa ya, kayak mencintai dirinya sendiri sampai kayak nggak harus nangis-nangisin cowok gitu loh. And I love that. Dan itu kayak ada di kamu gitu. Ya Allah, terima kasih Emil. Baik banget, tepuk tangan buat Dilan semuanya. Gitu, bener. Karena bener, ini menurut aku suka ngeliat kamu yang masih kerja. Cewek, kalau misalnya bukan jadi apa-apa, diinjek-injek sama cowok. Tapi cowok baru cuma nggak ngasih seberapa aja ke cowok, dia ngerasa belagunya kayak udah megang dunia. Iya, Gitu loh. Ya kan, jadi kayak emang harus kayak kamu yang kerja, yang masih bersosialisasi sekarang dan nggak berlarut dalam kesedihan gitu, Beth. Iya. Yang paling enak itu kalau misalnya jadi cewek yang dia tuh kerja bukan karena dia harus, tapi karena dia emang pengen gitu. Jadi suaminya juga yang mapan, sebenarnya bisa tanpa kerja si cewek itu, cuma karena dia kerja ya ngisi aktivitas aja, ya nggak sih? Untuk itu membahagiakan diri sendiri, diri orang lain juga. Benar, tapi bukan karena dia harus ya, karena dia pengen aja. Oke, bener banget. Nah, tapi menurut lo, kayak cewek banyak uang itu butuh cowok apa enggak? Butuh dong. Tetap butuh? Tetap butuh. Ya di tengah sekarang aku kayak antara percaya nggak percaya sama masih ada nggak sih cowok yang setia kayak gitu kan?
sampai kemarin juga aku banyak banget Mil tanya sama orang-orang, masih ada nggak sih cowok yang setia, masih ada nggak sih cowok yang setia, dan jawaban mereka tuh benar-benar kayak yang sebagian besar kayak kamu bilang masih ada tapi nggak tahu nemu di mana, dan itu persentasinya kecil banget. Terus ada yang ngomong juga kayak sebenarnya nggak ada deal, misalnya kayak dari 95% cowok yang nggak setia, 100%, 95% itu nggak setia, dan 5% yang lainnya itu tuh yang kita kira dia setia gitu, tapi nggak ketahuan aja gitu. Iya. Gitu. Tapi ya bener sih, karena apa ya, selingkuh tuh beneran, orang kalau udah selingkuh tuh nyari caranya banyak banget loh. Sepersekian detik, kayak maksudnya kasarnya lo nengok kayak gini aja dia tuh bisa secepat itu untuk selingkuh. Beb, yang kemarin itu bener-bener nempel terus sama gue, ya Allah, bener-bener. Ya sampai kamu nggak bersosialisasi kan, banyak. Benar, dan masih bisa pergi. Kayak dia mungkin izinnya mancing apa segala macam ya, dia pub sebentar. Abis itu dia mungkin sama cewek lain, jalan sama cewek lain. Jadi dia yang penting ngepub ke tempat pancingan itu gitu. Jadi emang bisa banget selingkuh itu mah. Selingkuh juga kan karena dia Ada pengen. niatnya, emang ada rasa pengennya untuk ngelakuin gitu. Nah makanya itu bener tuh, lu ngasih kesempatan ke cowok jelek, pasti dia ngerasa dia menguasai dunia. Itu tuh udah bener. Lu kasih kesempatan sekali aja, dia langsung ngerasa, wah gue udah dapet nih cewek cantik yang satu ini, gue bisa dapet yang lain juga, gue bisa punya semuanya. Karena benchmarknya udah di kita ya kan? Iya, karena lu tuh udah patokan cantiknya, jadi dia ngerasa kayak yang lain-lainnya pasti gue bisa milikin. Wih! Nah tapi total ada berapa, sorry aku nanya kayak gini, tapi kayak total ada berapa cewek yang kemarin selingkuh sama dia gitu? Pokoknya lebih dari 10 lah. Selingkuhnya itu tuh nggak semuanya tidur ya, nggak semuanya sampai tidur. Ada beberapa yang kayak dipaksa juga, tapi si ceweknya nggak mau karena kenal aku, tahu aku, jadi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kalau misalnya ketahuan, ini bukannya suaminya Dilan ya gitu, terus dia bilang kayak ya udah kalau udah tahu nggak perlu aku jelasin kan. Ganteng loh. Keren banget, ya Allah, sapi. Kumis lu kayak lele, anjing, aduh. Ya gitu deh. Itu 10 tuh gila loh. Ya banyak. Dan itu yang ketahuan? Itu yang ketahuan, yang ngomong ke aku Testi gitu ya. Iya, gue kemarin ketemu, gue kemarin diajak makan bakso. Berarti maksudnya kemarin semenjak ada awal kasus ini tuh banyak yang langsung laporan gitu ya? Iya benar, dia match gitu-gitu loh. Yang match terus pas di notice, ini bukan suami Dilan, di unmatch kayak gitu tuh banyak banget. Karena dia pakai Tinder kan. Pakai dating Tinder, apps ya? People Nearby Online, Line. Line. Sama Tele kayaknya juga dia main deh. Tele juga pas kemarin, pas awal-awal viral tuh ada yang ngirimin pap tete ke dia, ke telenya itu, dan aku lihat gitu. David kan? Ada yang ngirim pap itu juga ke nomor lama admin, karena nomor lama admin yang pegang dia gitu. Masih ada tuh basiannya. Nah, terus maksudnya dengan bukti selingkuhan dia yang udah sebanyak itu, dia masih minta tuh duit ratusan juta lagi ke lo gitu? Iya. Tapi dia nggak pernah menampik tentang perselingkuhannya ya. Dia memang mengakui perselingkuhannya. Dia nggak ada pembelaan atas itu gitu. Ya memang ya udahlah. Makanya perjanjian pranikah. Nah tapi ya, kamu ada nggak kira-kira niatan untuk nikah lagi kalau gitu? Ada dong, ada. Ya? Tapi nggak tahu kapan, nggak tahu siapnya kapan. Soalnya pasti anakku juga butuh bapak ya. Kasian juga nggak sih? Soalnya juga dulu aku broken home. Iya kan? Jadi kayak saya yang padahal dari awal nikah itu aku udah bilang sama dia kayak jangan sampai kita ngulangin kesalahan yang sama yang aku alamin, jangan sampai anak kita ngerasain gitu kan. Dan ternyata ya sekarang ada seperti ini lagi, ya sudahlah, mungkin ini cobaan ya, cobaan hidup orang macam-macam ya. You'll find someone better pasti. Ya amin ya Mil ya. Makasih loh Mil, gemes deh. Nah tapi ini kira-kira aja nih, misalnya nanti mungkin anak kamu tuh pas udah gede gitu, boleh nggak sih ketemu sama bapak? Boleh dong, jangan kan udah gede, sekarang pun boleh. Tapi emang bapaknya nggak pernah nyariin, Mil. Nggak pernah nyariin, nggak pernah ngubungin, nggak pernah ada usaha apapun itu untuk nemuin anaknya, dan anaknya juga nggak nyariin, anehnya. Jadi kayak ya udahlah, bagus. Tapi aku nggak pernah ngelarang. Tapi sampai sekarang juga sebenarnya boleh aja, cuma dianya juga. Emang dia nggak nyariin, Mil. Gitu. Jadi kembali ke pembahasannya tadi, bentar, aku penasaran banget jawaban kamu. Intinya ada nggak cowok setia? Menurut kamu deh, kan aku cuma tanya ke Emil. Iya.
Sebenarnya kalau aku sih setia banget gitu ya. Cuma masih ada. kalau di luar sana, ini mungkin berdasarkan orang-orang yang aku temui ya. Masih ada kok, masih Masih ada ada. cowok setia. Bukan karena nggak ketahuan aja ya. Bukan karena nggak ketahuan kok. Menurut aku emang beneran ada cowok yang emang berkomitmen itu dan dia tahu kalau misalnya hubungan mereka itu tuh ya you grow together, itu suatu kerjasama bareng gitu-gitu tuh pasti ada kok. Ya semoga ya Mil. Semoga kamu nemuin yang kayak gitu. Amin. Amin, amin. Kita sama-sama katakan Amin. Best. Nah tapi katanya ini mantan kamu tuh sebenarnya cuma 2. Iya benar. Ya benar. Berarti Yang- itu sebelum nikah. Iya sebelum nikah. Kan kalau deket-deket doang kan bukan mantan ya. Tapi kalau emang yang aku komit pacaran ya emang cuma 2. Berarti setelah yang itu langsung nikah gitu. Iya benar. Dan emang pacarannya lama-lama Mil. Kamu banyak ya mantannya? Kok kayak nggak percaya gitu sih kalau ada yang mantan cuma 2? Enggak. Karena kan umur kita sebenarnya emang nggak begitu jauh sih. Sama sih aku juga mantanku cuma 2. Oh iya, belas. Enggak, ratus. Enggak. Cuma 2. Beneran, yang beneran ya. Soalnya Kalau kamu yang- picky banget kan? lumayan picky banget. Tapi kamu picky eater nggak? Kalau picky eater enggak. Oh nggak, kamu malah makan gampang? Apa aja jengkol, pete, ikan asin, kayak gitu-gitu. Enggak ada sih aku. Kamu picky eater? Lumayan. Karena Jeroan emang- kamu makan? Makan. Aku jeroan nggak. Yang aku nggak makan cuma temen. Temen doang yang nggak gue makan. Kalau semua makanan di dunia ini I love it gitu kan. Nah tapi kalau misalnya mungkin orang-orang pada kepo, tipe kamu tuh emang cowok tuh yang kayak gimana? Yang Physically dan sifatnya tuh kayak gimana? fisik aku nggak ada masalah sih. Yang penting PPN-nya sih normal ya. Maksudnya yang penting itu aja. Jadi nggak ada masalah kalau fisik mah. Tapi berharap sih ya yang good looking. Cuma kan ya susah juga ya. Terus yang kedua tipenya adalah yang mau sama aku dulu deh. Tapi pesan gue nih ya, next please nyari yang ganteng aja. Iya, masalahnya yang Jadi ganteng gak ada yang deketin gue, Mil. Nanti bakal ada. Ini mah iya. cantik banget. Belum aja, belum. Nanti bakal ada. Soalnya kalau sama cowok jelek kan sakitnya 2 kali, Beb. Iya nggak sih? Jadi jangan ya. Iya. Stop. Ya. Jangan gitu. Gue tuh kadang kalau misalnya ngeliat cewek cantik sama cowok yang maaf gitu ya, kayak astagfirullahaladzim gitu. Ya kecuali dia baik ya. Iya, kecuali kayak unique selling point lainnya tuh banyak USP-nya. Ini tuh lu udah kagak ada USP, muka juga kagak ada. Apa yang mau dibanggain dari lo? Sedangkan cewek lo nih punya segalanya. Fisik ada, duit ada, apa segala macam ada. Jadi harus dapat yang sepadan gitu loh. Benar Bisa, banget. ini mah bisa. Ini cuma disuruh setia aja nggak bisa, Nggak ya. bisa. Itu udah bener-bener bare minimum loh. Bare minimum sebagai manusia. Iya benar. Gitu kan. Jadi emosi gitu. Sabar. Aku kalau dari fisik tuh ya gitu deh, aku kayak hopeless gitu loh. Karena nggak tahu kenapa fetisku cowok jelek apa ya. Enggak, pasti nanti bakal menemukan kok. Iya kan? Iya, Yang iya. cakep-cakep pasti bakal menemukan. Iya. Dan ini bener nggak sih? Katanya lo tuh suka cowok yang bucin karena ada sisi lo yang mungkin merasa kurang kasih sayang. Haus gitu. kasih sayang ya. Iya bener sih kayaknya Mil. Kamu pernah nggak sih ngerasain haus kasih sayang kayak gitu? Soalnya aku haus kasih sayang banget sih. Menurutku aku kayak tipikalnya tuh yang apa-apa bersandarnya tuh sama pasangan gitu tipenya. Bukan yang apa-apa bersandarnya sama temen. Gitu. Oh, berarti kamu tuh tipikal yang kayak lebih milih pasangan dari teman bahkan. Betul banget. Emang kamu enggak? Kalau aku Kamu sih temen apa-apa sih. temen? Aku lumayan friends and family oriented banget. Iya. Jadi- Kelihatan sih Mil. Dengan circle kamu yang kuat banget dan seru abis itu. Sumpah. Allah. Pokoknya tapi beneran aku tuh kayak aku yakin karena kalau misalnya sama pasangan tuh nggak tahu ya, apalagi mungkin ini aku mikirnya karena aku masih muda aja gitu. Jadi kalau masih muda punya pasangan terus kita udah emang harus berkomitmen apa segala macam, aku belum siap buat itu semua, kayak harus living together, ketemu sama dia setiap hari. Kayak menurut aku pasti ada aja masalahnya. Tapi kamu sama teman-temanmu kan juga living together bener-bener yang kayak 24 jam bareng, iya nggak sih? Apa Enggak juga sih, malah kita suka banyak breaknya gitu. Jadi kayak kita kalau misalnya udah enak, gue lagi nggak mood ya, ada lo, kita nggak main. Dan kita ngomong, gue nggak mood kalau ada lo, ntar dulu gitu, besok Iya, baru iya. main gitu. Sehat banget loh, sehat banget Jadi benar-benar pertemanannya. terbuka aja, kayak misalnya gue nggak diajak, mereka lagi main, ya nggak apa-apa, berarti dia lagi nggak pengen ada gue, nanti next ada gue gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi kamu benar-benar teman yang Alhamdulillah sih. yang bagus sih, benar-benar. Mereka maksudnya dewasa gitu. Iya benar. Jadi nggak baper-baperan, nggak drama. Nggak gitu. ngomongin di belakang. Iya benar. Best banget. Kamu di Jakarta sekarang udah lumayan deket sama banyak orang-orang.
Iya sih, aku kalau temenan dari dulu ya temenan, cuma nggak ada yang intens gitu. Emang apa-apa aku tuh curhatnya sama pasangan, tipenya yang kayak gitu. Makanya begitu dulu standarnya tuh salah ya, yang pasangannya malah rendah standarnya, nggak ada standar apapun itu. Sementara malah temen aku malah milih-milih banget gitu. Harusnya kan temenan sama semua gitu kan, harusnya. Pasangan yang milih-milih banget, jangan buru-buru ya kan. Ya gitu deh. Temen juga harus kayak gitu sih. Iya, maksudnya temenan aja, tapi bentengin Iya, kan. benar. Ada boundaries-nya gitu. Iya, kalau dulu bahkan aku lebih baik cut off gitu kan, daripada nggak bisa bentengin. Harusnya temenan aja semua, tapi tinggal kita borderin gitu. Semoga dari pelajarannya sih banyak bisa diambil pelajaran juga ya Semoga guys. kalian bisa banyak ambil positifnya ya dari omongan aku sama Dilan ini ya. Benar. Ini apa? Metode? Oh, masuk ke payudara. Nah, sekarang kita udah langsung mau main game namanya Spill or Spicy. Oke, kita udah masuk ke dalam Spill and Spicy ya. Jadi di sini nanti aku sama kamu, kita bakal bermain pertanyaan truth secara bergantian. Rusla, tolong dijelasin dong, Sulaiman, gimana sih rules-nya? Oke, ini kita main biar obrolannya makin hot ya. Kita kan udah hot. Peraturannya adalah, permainan ini terdiri dari 3 ronde. Setiap pemain bergantian memberikan 3 pertanyaan sesuai cue card yang ada di depan kalian ya. Oke. Kalau tidak mau jawab, makan ayam pedas plus 1 level saus yang udah disediakan. Dari sini ke sini. Iya, dari situ ke situ. Ini berarti yang paling nggak pedes? Dari mana? Di situ. Dari sini. Dari sana. Yang Dari sini paling ke sini? tinggi, ya, paling tinggi. Ini paling pedas berarti. Ya, kalau mau jawab, tetap makan ayamnya tapi nggak usah pakai saus. Oh, oke. Tapi kalau misalnya pas jawab bisa kayak ngasih alasan ngobrol gitu ya nggak apa-apa. Oke. Oke. Kamu bisa pedes nggak? Bisa. Aku agak nggak bisa lagi. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Malu sama tato, Mas. Ya tetap aja, saya ini kan beda. Tato di kulit, ini di tenggorokan ya, saya. Kalau gue bisa nato di tenggorokan juga pengen nyoba ya. Cuma ini beneran nggak bisa aku kalau pedes. Ini level berapa by the way? 5. Oh, 3. Lebay aja. 5. Level 3. Tapi level 3 tuh kalau buat ini aku biasa level 3. Kamu biasa kalau yang ayam-ayam gini level berapa? 3 nggak pedas. Tapi kalau 5 udah pedas pasti. Aku 3 udah nggak kuat. 2 aku mentok tuh 2 itu juga gigit. Gacoan 2 kalau 2. Enggak, gacoan aku selalu original. Ya cukup. Tahu kan yang beneran cuma dikasih ayam sama bumbunya doang. Ya, itu. Sumpah. Ini karena baru aku masih baru. Aku tuh cewek-cewek yang kalau makan Indomie nggak pakai saus. Enggak anjir, enggak sumpah nggak selebay itu. Itu jijik banget, najis. Spill satu influencer yang bikin lo julid karena menurut lo dia nggak ada isinya, tapi terkenal dan dipuji. Nggak ada isinya. Tapi terkenal dan dipuji. Nah, aku tuh udah di tahap kalau dia sampai seterkenal itu, berarti dia punya alasan kenapa dia dipuji dan di itu. Jadi kayak nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau dia seterkenal itu, dia diomongin itu, pasti ada alasannya. Pasti ada something Pasti positif ada, gitu. iya benar. Apalagi kalau misalnya dia punya banyak fans, diomongin apa segala macam, pasti ada there's a reason why itu diomongin. Justru yang benci kayak kenapa? Berarti kamu sambil makan, Beb? Oh iya benar. Kayak lupa ngomong jawabnya harusnya. Berarti tetap makan ya? Tetap makan aja, segigit nggak apa-apa. Kamu diet nggak sih? Gimana ya? Sebenarnya pengen sih, cuma kayak sekarang Nggak usah lah, diet. ngapain diet, ini udah bagus. Nggak kurang kecil kayak 2 kilo lagi, 3 kilo lagi. Enggak cukup. Sampai olahraga aja udah deh. Pedes banget, Mil, demi Allah. Sumpah demi apa sih? Aku nggak bisa loh. Beneran, pedes. Sumpah kemarin aku habis diare loh. Ini kalau misalnya beneran makan ini lagi, gue bener-bener gong perut gue, usus gue teriak. Ini nggak mungkin level 3, anjir. Level 3. Biasanya nggak kayak gini. Nggak kayak gini, Mil. Ini 5 nih pasti. Gue udah panas duluan. Bener, enggak. Kamu nggak bohongin? Pedes. Ih, takut. Ini mau 3. 3. Oh. Udah, aku nggak mau lagi. Ya, berarti aku ya sekarang ya? Iya. Takut. Paling atas. Spill nama crush pertama lo di sekolah. Oke. Ini aku bisa spill. Udah makan. Belum makan ya? Bad mood, cancer. Gue tuh kayak udah ngelihat oh anjir wings gitu kayak enak nih. Oh iya level 3 tadi gitu loh. Kalau ini ada ceritanya, sabar ya sambil ini diangkat dikit. Oh ya. Ada Kirain ada tatonya. namanya di situ. Ada. Beneran. Oh, forever itu ya? Iya, beneran. Kamu bener. Jadi tato aku yang forever ini. Hah?
Yuk, Pedes kan? Enggak. Apa enggak? di dalam pedesnya. Menurutku pedes loh. Ini pedes sih. BTW, setan loh ya. Tadi pedes banget. BTW, jadi dulu aku SD tuh nembak dia kelas 2 SD, namanya Tasya. Sampai sekarang masih sahabatan kok. Namanya Tasya Hamid. Nah, terus habis itu aku nembak dia, kita jadian cuma 2 minggu. Gua ngatain nama bokapnya, putus. Kenapa kamu katain bapaknya? Zaman dulu tuh kayak hobi aja. Ngata-ngatain nama bapak lo siapa? Ya, Yodi gitu loh. Sambil lari-lari. Nah, terus gara-gara itu gue dikejar pakai gunting. Sampai SD. Terus abis itu ya udah dari situ kita putus. Ya udah akhirnya dari situ putus. Terus kenapa forever? Karena kita ternyata masih sahabatan sampai sekarang. Kita masih dekat banget sampai sekarang, masih temenan apa segala macam. Jadi kita decide untuk bikin tato bareng. Dia juga punya tato ini. Jadi kita tatonya twins, namanya Forever. Cause we're forever. Tasya, if you're watching this. Gitu. Itu cinta pertama lah ya. Crush pertama. Crush. Oh, oke. Gila loh ya. Ya kan anak kecil mana tahu cinta sih. Iya kan crush. Paham kan, Beb? Paham. Ih, pinter deh. Suka deh bintang tamu ini. Oke. Oke, aku ya. Ini aku ya sekarang ya. Spill. Retake. Kepedesan. Spill alasan lo OP untuk balas dendam karena diselingkuhin. Apa alasannya? Emang bener alasannya OP? OP karena diselingkuhin? Enggak dong. Dari sebelum diselingkuhin, dari sebelum aku tahu diselingkuhin, aku udah OP terserah aku gitu. Jadi, Berarti kamu yang udah di OP apa aja tuh? yang udah di OP, oh iya sambil makan ya benar. Jangan bahagia aja sayang. Bener. Yang di OP itu hidung, habis itu face contouring sama ini tete. Tete. Face contouring tuh masuknya OP ya? Masuk. Nah, ditarik gitu facelift. Disimetrisin kanan kiri. Oh. Gitu doang sih. Menarik deh. Di mana, Beb? Korea kan? Interesting. Gitu. Pengen deh nyoba. Soalnya aku ngerasa muka aku agak nggak simetris. Iya benar. Kita kalau Biasanya gue diginiin, enggak kok gitu. Ini langsung, iya bener. Oh iya bener sih, bangun gue langsung sadar gitu. maksud aku tadi iya benar tuh. Kita tuh sering, karena yang tahu muka kita tuh kan kita ya. Kita udah 24 jam ngelihat ngelihat kamera, ngelihat kaca gitu kan. Pasti kita tahu nggak simetrisnya tuh di mana gitu kan. Nah, itu tuh cukup mengganggu aku aja sih. Kalau aku pakai filter TikTok tau nggak sih, inverted gitu. Gue gini-giniin kok gue penyok-penyok, penyok lurus gitu. Jadi kayak gue butuh deh. Iya, itu ini banget sih. Enak Worth ya it banget sih. dijawab ya, dan dia jawabnya sambil makan dan tidak. Iya, lama-lama nggak pedes lagi, Mil. Ternyata yang pedes kulitnya. Makan dagingnya aja. Ah, nice. Nice, pantesan gue yang gerah sendiri. Oke, next. Oke, next. Seru banget ya. Spicy. Ini spicy. Spill. Influencer yang tidak akan Anda undang ke Slay and Say karena nggak suka secara personal. Bagus. Daripada gua kena lagi part 2 ya. Wah, nggak seru, Kak. Shalalalala. Ini sausnya pedes ya? Iya dong. Aduh. Gila deh ini. Tapi yang banyak, Kak. Biar mencret. Aduh. Bagus. Segitu ya? Iya. Saus apa sih ini? Ini aja tuh udah pedes tahu. Ya makanya jawab aja sih, Kak. Kak, jawab sih Kak. Tapi ini nanti nggak ada lagi Kak. Ini nanti tim ini gimana Kak? Kalau ngejawab Kak, demi kalian ya. Padahal nyelamatin diri sendiri. Padahal biar nggak berak lancar. Coba ya. Oke. Enak malah, endul. Sausnya soalnya ada manis ya? Enggak, Deng. Enggak, Deng. Oh, enggak. Enggak, aman. Enggak aman. Enggak aman, Beb. Ih, gila, Beb. Aku nggak mau ngejawab ya. Berarti udah kan nggak usah dijelasin kenapa lagi. Jangan gila-gila kenapa. Yang ada. Gue udah makan ya. Ini ya. Udah makan. Oke. Udah aman ya. Kamu ya. Berarti sekarang Dilan. Spill harga endorse 1 reels Dilan Janiar. Ini. Ini dulu ya,
atas dulu ya. Spill nggak nih? Karena negotiable kok, Kak. Oh iya, masih bisa dinego kok. Open for discuss. Iya benar. Kak berapa? Nanti kita ngomongin Iya, ya. itu nanti aja ya. Kayak affiliate nggak sih? Ya kita omongin di belakang aja ya guys. Ya tapi ada lah ya, besar lah ya. Besar dong. Iya. Dengan bedanya. Bagus, harus. Pedes ya? Ya kan? Dia awalnya kayak agak manis. Bener, manis. Kayak laki-laki dia. Awalnya manis, ujung-ujungnya busuk ya. Oh pedas. Pedes sumpah. Lu gila ya, ini segmen baru loh. Ini segmen baru loh. Kamu nih diuji coba sama dia. Emang kurang ajar Slaymin ini. Pedes. Kopi dulu deh. Silakan dikenain susu dulu, susu. Tapi yang sengaruh itu ya susu ya. Buat menangkal rasa pedas. Aku ya sekarang. Oke. Spill, apa saja unek-unek lo tentang mantan? Sebut namanya ya. Wah, gila. Waduh. Nggak bisa. Waduh. Ini ya nggak bisa lah. Lu gila ya? Aduh, sengaja banget emang. Pakai sebut-sebut namanya ya kan? Ketahuan kan? Kalau sebut aja yang sifat-sifat buruknya sih nggak apa-apa ya. Nama. Kalau nggak gini, deh, biar win-win solution kan? Masih mencari win-win. Biar engagement tetap ada. Namanya nggak usah disebut, say. Oh ya udah. Tetap makan ini. Ya apa guna? Ya sama aja itu mah. Apa gunanya? Ya kan ininya poinnya di nama kan. Kalau nama udah ketahuan susah. Jadi tetap ini. Apa ya? Ya udah Ya boleh. segitu cukup. Dikit ya. Ya. Secocol aja ya. Ini Ya lu nggak nyocol. Gimik banget sih Kak. itu nyocol ini loh nih. Oh iya. Ya, gue aja nggak dicocol nih ayam. Aku jarang dicocol. Harusnya kita nyanyi bareng Kak. Karena aku juga kan nggak dicocol-cocol. Oh, apa sih cocol-cocol? Dicocol kan? Minyak. Iya, sausnya. Aduh. Sifat yang buruk ya? Sebenarnya ya lu pada nanya ya kalau misalnya kalau dia baik ya nggak bakal jadi mantan sih. Kalau buruk, Berarti kan bangsat dong. iya bangsat. Satu itu utama. Iya, apa tuh bentuk bangsatnya? Contohnya. Over possessive. Terus over possessive-nya contohnya apa? Kegiatan apa ininya? Strateginya apa? Misalnya gue ngapa-ngapain aja tuh harus update, harus ngasih tahu, harus video call bahkan kayak trust issue. Sedangkan aku tuh tipikal yang kayak aku tuh kalau udah berkomitmen, aku juga percaya sama pasanganku. Jadi kayak sebenarnya lu ngasih tahu gue sekali, udah gue percaya sama lo. Tapi kayak once lu udah mematahkan kepercayaan gue, setan ini pedes banget. Gue nggak bakal percaya lagi sama lo gitu. Aku tuh gitu. Jadi kamu tipenya misalnya pas lagi kamu kerja pun dia ganggu. Iya kayak gitu loh. Jadi ganggu aktivitas aku. Kayak misalnya aku kerja, jadi kayak ngerasa pressure, kayak dikejar-kejar, harus ngupdate, harus apa gitu-gitu. Sampai lingkungan aku tuh juga jadi nggak tenang. Sedangkan aku bilang tadi kan aku friends oriented kan. Tapi aku jadi harus kayak, gue balik duluan ya, gue harus gini duluan ya. Oh, itu cukup mengganggu kamu ya? Walaupun sebenarnya banyak orang yang mungkin bisa bilang itu tuh bentuk rasa kasih sayang. Iya. Tapi aku kalau terlalu digenggam gitu, aku malah sesak, nggak bisa napas, say. Itu Gitu. salah satunya overprotective. Iya, over possessive protective. Gitu. Iya. Gitu. Pedes ya, say? Yes. Selesai ya, udah habis ya. Best. Yes. Oke. Dilanda kesuksesan kecintaan. Kita panggilnya Dilanda ya, Dilanda kesuksesan. Nah, move on sama pembahasan tadi. Sekarang rumah lo ini gede banget. Terus juga income kelihatannya ya jadi lebih stabil, puji Tuhan. Terus banyak yang penasaran selain dari konten tuh sebenarnya sumber uang lo tuh dari mana aja sih? Sumber Ya cuan. ampun, takut banget pajak. Aduh, tapi kan bayar pajak kan? Bayar dong. Bayar. Sumber penghasilan lain. Apa aja sih Kak? Spill dong. Iya. Aku sih mau bikin brand Kak. Nanti mau bikin lip cream gitu. Nice. Tapi Beauty berarti ya? nggak beauty. Kamu nggak mau bikin brand? Atau Udah on progress. Clothingan. Skincare. Oh, oke. Gitu. Nice. Itu aja sih, Iya, Kak. itu aja sih sejauh ini kita spill sampai situ aja ya. Ya yang pasti kalau ngomongin penghasilan tuh nggak mungkin ya kita buka-bukain kayak yang tapi yang pasti kita bukan manusia bodoh ya guys. Kita tuh tahu gimana harus cara memperkerjakan uang.
Gitu. Gitu. Gitu ya. Sampai situ aja. Oke, sekarang kita masuk ke WC. Namanya wadah komen WC. Oke, wadah komen. Pertanyaannya nggak di mana? Di sini. Emang best. Oh. Iya, emang harus agak dikerok-kerok lagi ini. Oh, bisa duduk pakai di bawah. Oh iya bener. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Ini pertanyaan dari netizen Slayance ya. Dari Do Not Disturb. Jadi berat gak sih oplas tetong itu? Enggak. Sumpah jujur nggak? Worth it banget sih. Oh. Worth it banget menurutku. Sakitnya cuma 2 hari. Terus habis itu kayak dia emang dia keras banget Mil awalnya. Buat yang bilang ketinggian, keras apa segala macam. Aku OP di tempat yang trusted, di tempat yang harganya nggak diskon ya kan, nggak di tempat tukang ban ya kan. Bukan yang di odong-odong pinggir jalan gitu ya. Iya, itu bukan di bengkel anjir. Iya. Jadi itu udah pasti benar. Nah, dokternya itu juga udah kenal banget sama aku dan dia bilang emang kayak gitu keras dulu. Sekarang aja udah mulai empuk Mil nih. Mau coba nggak? Makasih. Aku mau pasang sendiri aja nanti pegang-pegang. Betul, emang awalnya keras Mil. Kamu lihat kan mungkin beberapa kali emang keras duluan, keras kayak gitu. Tapi nanti tuh dia akan pelan-pelan turun ke posisinya dan dia akan empuk gitu, akan remes-able. Kalau untuk sakit, kalau untuk sakit 2 hari doang. Habis itu nggak sakit lagi, udah bisa ngapa-ngapain. Gitu ya. Cuma emang masih keras aja gitu. Dan nggak jadi tambah berat gitu. Ya kayak ngerasanya kayak biasa aja. Bener-bener nggak ada rasanya Mil. Bener-bener kayak nggak ada apa-apa deh. Ya makanya lu pada juga pada pakai BH. Ya, berat ya lu tenteng-tenteng mulu tuh ya. Diganjel gitu loh, gua aja yang kagak ada juga tahu harus diganjel. Enggak, kadang juga diganjel. Enggak dong, Beb. Oh gitu ya. Nah, dan ini untuk semua orang yang kayak misalnya orang habis OP atau apa gitu ya, itu tuh semuanya ada downtime, itu tuh pasti ya. Betul. Kita treatment muka rejuran yang cuma disuntik-suntik aja tuh juga ada downtime ya, apalagi yang lu dibedah gitu loh ya, pasti butuh downtime kan. Bener. Best. Selanjutnya ada dari onyo_UTJ_UNR. Aduh, ribet banget. Oh, Onyo udah main UNJ, ini. udah masuk Oh, UNJ. kirain Onyo nggak nyanyi lagi. Kok bisa seorang teknik geologi UGM dapetnya Safno? Iya benar. Bedanya pertama geodesi ya. Ah. Bedanya geodesi dan geologi. Geodesi itu dari permukaan bumi ke atas, pemetaan. Kalau geologi dari permukaan bumi ke bawah, ya tambang, bla 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 segala macam hasil-hasil bumi segala macam. Education with Dylan. Nah, kenapa bisa dapetnya Safno? Ya pasti karena ada sesuatu di baliknya ya. Maksudnya ini ada pelajarannya. Memang aku akan dipisahkan sama dia setelah dia udah selesai memberikan pelajaran hidup yang sangat berarti buat aku. Betul. Ya nggak ada yang perlu disesalin lagi ya. Mil ya. It happened. Udah terjadi ya, kenapa dapatnya dia ya karena dulu aku juga mau ya kan. Karena dengan semua kepolosan dan ketololan aku mencintai dia seutuhnya gitu kan. Dan ternyata itu tidak benar. Adik-adikku sayang, kakak-kakakku semuanya. Jangan sampai jadi kayak aku lagi. Iya bener. Tapi jadinya jadi lebih version yang lebih baik, Benar. jadi lebih pintar, jadi lebih smart, jadi lebih independen, jadi lebih keren. Das. Tapi emang pengalaman tuh mahal ya Mil. Bener. Kita beli pengalaman tuh mahal banget loh. Ya itu harga yang harus dibayar, harga belajar. Harga belajar tuh mahal. Bener. Makanya kalau Mahal, teman-teman sakit. Benar. Makanya kalau teman-teman bisa cuma dari ngedengerin aja dan kalian nggak ngulangin kesalahan kayak aku, itu best banget. Betul. Karena kalian jadi efisien hidupnya gitu. Nggak perlu ngalamin, say. Nggak perlu dilewatin dulu ya. Benar. Betul. Makanya nonton Dylan selalu ya. Selalu follow, selalu ikutin semuanya ya. Iya, gitu juga kayak Emil ya. Iya, Om. Selanjutnya ada dari t.a.tot.r.i. Pada ribet banget nama lo. Apa yang paling ditakutkan setelah jadi single mom? Yang paling ditakutkan setelah jadi single mom, jujur nggak ada tahu. Ya kesepian kali ya. Kesepian, yang namanya perempuan, butuh sandaran, rapuh ya kan, kita sama-sama perempuan. Ngerti banget. Coy ya. Rapuhnya itu loh, ya nggak sih? Ketakutannya nggak ada sih. Kalau ngebesarin anak, ya bisa lah pasti. Pasti bisa. Aduh, udah naik banget lah saya. Ya itu nggak ada sih kayaknya. Paling Nggak ada. kesepian aja. Oke. Best banget. Oke, thank you so much. Dylan, ini pertanyaan udah habis semua. Terima kasih semua, tepuk tangan buat Dylan sekali lagi. Seru banget. Semoga Kok Emil? Kak Emil, bukan Kak Cici. Cici, karena aku Cici Talia Putra Onsu.
By the way, makasih banget Dilan udah datang ke sini. Semoga kalian semua juga banyak yang bisa diambil pelajarannya. Seperti yang tadi Dilan bilang, kalau misalnya kalian gak harus experience it dulu, itu bisa jadi pelajaran yang bagus banget. Berarti kalian mudeng ngedengerin podcast ini dengan baik, diambil positif-positifnya. Thank you so much juga udah nonton. Jangan lupa komen di bawah untuk undang siapa lagi. And I'll see you guys next week. Bye!